Ternyata karena ada rasa nggak enakan, terus kita bela-belain ngebantuin, kita bela-belain banget deh. Itu ada resikonya ya, Bro. Iya, betul. Kadang-kadang kebaikan kita yang berawal dari rasa ketidakenakan itu ya, di luar porsi kita atau di luar kemampuan kita sebenarnya, kita rela atau kita bela-belain untuk gimana caranya gue bisa lebih mementingkan perasaan orang lain daripada perasaan kita sendiri. Padahal ya kalau bicara nggak mampu sebenarnya ya Hmm, nggak mampu, iya, tapi kita terabas. Nah, itu memang ada resikonya. Resiko dikecewain, resiko ditipu, resiko dimanipulasi. hmm, Ya resiko kita iya. nggak sesuai sama harapan kita. Yang nggak sesuai porsinya itu yang kayak gimana maksudnya? Sebagai contoh, contoh yang ringan aja kali ya. Ada orang yang pengen banget yang namanya kuliah. Hmm, Beberapa waktu yang akan datang, iya. mungkin dia butuh yang namanya biaya pendaftaran kuliah. Dia kumpulin tuh. Dia kerja part time, terus kalau ada waktu lagi dia jual tisu di pinggir jalan, kalau ada waktu lagi dia sebagai tukang ojek. Jadi setiap ada kesempatan dia mencari uang, digunain untuk itu. Demi apa? Demi ngumpulin biaya biar dia bisa bayar untuk pendaftaran kuliahnya. Nah, sedang lagi ngumpul-ngumpulin nih, sebenarnya udah terkumpul banyak. Datanglah temennya, butuh bantuan bro, gue butuh bantuan nih gitu. Nanti gue bayar kok, paling nggak lama, pinjem duit lah ya gitu. Nggak lama kok gitu. Ya karena dia nggak tega ya, dia nggak tega. Akhirnya ya udah, lo pakai, tapi ini sebenarnya uang untuk biaya nanti kalau pendaftaran kuliah udah dibuka. Bisa nggak nanti kalau pas gue butuh lo usahain? Oh bisa, tenang aja nanti gue balikin, nanti gue usahain. Ya udah lo pakai aja. Nah dipakai deh tuh. Singkat cerita, waktu pendaftaran itu dibuka, dia nanyain, bro sorry untuk uangnya mau gue pakai karena pendaftaran kuliah itu sebentar lagi mau dibuka, gue butuh untuk biaya itu. Waduh sorry bro, ini lagi banyak kebutuhan gue lagi butuh buat ini, butuh buat itu, apalagi nih kendaraan gue mogok apa segala macem lah. Kira-kira itu ada gambaran nggak dari situ? Iya. Ya dari situ resiko dikecewain, Hmm, resiko perasaan lu disepelekan, ya kan? Memang tergantung si peminjamnya sih. Ya seharusnya memang ketika lo butuh, gue bela-belain untuk lo bisa terbantu. Nah, ketika gue minta bantuan, dan itu bukan uang siapa-siapa, uang gue sendiri, dia nggak mau ngusahain. Memang nggak semua orang, tapi terkadang resiko itu ada. Gambarannya di situ, contoh kecilnya. Mungkin kalau seumpama dia masih bisa bantu, iya. tapi nggak terlalu ngambil resiko ya. Kayak seumpama kayak gini, gue ada cuman sedikit. Jadi nggak semuanya lo kasih Iya. sedikit, dan lo hanya kasih sebagian kecil aja, jadi lo ada spare di situ kalau seumpama memang meleset dari perjanjiannya, lo nggak nyesek nyesek banget gitu. Itu gambaran kecilnya. Nah kalau seumpama contoh kedua lagi nih, taruhlah lo besok gawe pagi, ada teman-teman nongkrong tempat lo, kos kosan lo, bawa gitar ya. Nah teman-teman lo itu libur besoknya, jadwal lo berbeda, lo main teman-teman lo main gitar lah. Ya seperti biasa lo namanya teman datang ya, ini kopi apalah, nongkrong biasa. Tapi kan lu sebenarnya butuh istirahat buat besoknya. Begitu jam 2, jam setengah 3, lu belum pada balik. Lu mau tidur jam berapa?
sedangkan lu mau ngingetin ke temen lu nggak enak. Nah, rasa nggak enakan kayak gini ya, kadang-kadang lu ngorbanin perasaan lu sendiri daripada perasaan orang lain. Dan kita nggak bisa ngandelin orang lain tuh punya punya pengertian atau punya kesadaran ya. Nggak semuanya punya punya pengertian dan kesadaran itu, nggak semuanya. Tapi lebih baik, oh nih kayaknya nggak ada kesadarannya nih, nggak apa-apa lo terabas aja. Nah, terkadang kan kita mendapatkan stigma bahwa orang baik itu kayak kayak disamain sama orang bodoh. Nah, lu punya pandangan nggak untuk setidaknya kita punya eh, cara nih untuk nggak terlalu mudah dibohongi sama orang. Kurang lebihnya kayak gimana? Orang baik itu bukan orang bodoh. Orang baik itu bukan orang bodoh. Memang stigma ini umum ya. Terkadang ketahuan nih, oh si A baik. Itu terkadang dijadikan sasaran empuk bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan kebaikannya demi kepentingan pribadi. Iya, Itu terjadi karena apa? betul. Ya disebabkan ada beberapa faktor. Coba ya pelan-pelan ya. Iya. Yang gue tahu aja sih. Yang pertama, kurangnya kesadaran atas batasan pribadi. Mungkin ya terlalu banyak untuk membagi informasi pribadinya terhadap orang lain, yang sebenarnya nggak semuanya orang lain harus tahu juga. Itu rentan rentan untuk orang-orang, sebagian orang ya, nggak semua orang, sebagian orang yang Hmm. wah doi kayaknya bisa nih gitu kan. Nah itu dia kurang sadarnya atas batasan pribadi, dia terlalu terbuka memberikan informasi terhadap orang lain yang seharusnya nggak semuanya dikasih. Yang kedua, keterbukaan kepercayaan yang terlalu berlebihan. Wah pokoknya 100% gue percaya deh sama doi gitu kan. Hmm. Jangan semuanya lu kasih kepercayaan itu, ada spare-nya di situ. Karena kalau semuanya lu kasih kepercayaan, namanya manusia bro, jadi jangan terlalu terbuka kepercayaan yang berlebihan. Hmm. Nah yang ketiga, kurangnya pengalaman menghadapi orang-orang yang indikasinya itu ingin memanfaatkan demi kepentingan pribadi. Ya kalau sumpama sudah mempunyai pengalaman kan, setidaknya tahu nih tanda-tanda atau modus-modusnya. Wah ini kayaknya nggak bener nih. Atau mungkin udah tahu nih karena udah pengalaman, wah gue harus pakai strategi ini nih. Itu juga mungkin, wah gimana caranya gue harus melindungi diri biar nggak kena gitu. Jadi penting banget tiga faktor ini untuk apa? Untuk yang tadinya mungkin mudah dibodohi, mudah dimanfaatkan. Kalau seumpama tiga faktor ini dicoba diterapin, mudah-mudahan kedepannya nggak mudah dibohongi lagi atau dimanfaatin sama orang yang, ini gue bicaranya sama orang yang memang ingin mengambil manfaat kebaikannya demi kepentingan pribadinya ya. Bukan berarti setiap kita mau bantu kita mikir dulu. Ya sesuai porsinya aja tadi, sesuai porsinya. Kalau seumpama ya kalau seumpama contoh yang nggak perlu kita pakai jalur rasional, yang udah spontanitas saja, yang porsinya ringan-ringan aja, yang kita memang niat kita ya udah kita niat ngebantu aja udah dengan porsi yang sesuai. Tapi kalau porsi yang harus melibatkan rasional, harus melewati namanya pertimbangan, ya lo harus pertimbangin dulu deh. Ini kita bicara untuk melindungi diri ya. Untuk apa? Untuk menjaga mental. Karena apa, kalau sumpah udah kejebak, itu udah bela-belain dengan porsi besar, udah bela-belain, ternyata kita dikecewain, Iya.